Halo para sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Salam sehat dan salam akhir pekan ya untuk teman-teman yang di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, Rusia, Amerika, dan juga negara-negara Latin yang tidak saya tahu ya. Negaranya meskipun bahasanya sering ya saya lihat komen tapi saya tidak begitu mengerti gitu ya. Oke. Tapi tidak apa-apa ya, kita percaya kalau Anda sudah mau nonton channel saya tentu ada connect di situ ya. Oke, jadi hari ini kembali teman-teman saya akan membawa sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu dengan sebuah cerita yang bertema sudah terlambat. Sudah terlambat ya, sebuah tragis ya. Nah, cerita ini saya angkat dari seorang uskup Anglikan yang diambil dari sumber The Seven Habits of Highly Effective Teens ya. Bagaimana ceritanya? Begini teman-teman ya. Untuk teman-teman yang pertama kali hadir tentunya. Ya, jadi teman-teman bisa subscribe kalau mau dengar ya, Wisdom-Wisdom setiap minggu jam 10 pagi. Dan teman-teman yang ketinggalan Wisdom-Wisdom sebelumnya, teman-teman bisa klik di atas di atas kirinya ada huruf I itu ya, teman-teman bisa lihat Wisdom-Wisdom minggu-minggu sebelumnya, atau teman-teman juga bisa memberi komentar ya, dan juga bisa menonton video-video yang lainnya. Oke ya, baik teman-teman, kita akan melihat ceritanya seperti apa ya. Jadi begini teman-teman, uskup ini Anglikan ini bercerita begini, dia bilang begini: ketika aku masih kecil ya, dan bebas, artinya dia memiliki imajinasi yang tanpa batas tentunya, dan pada saat itu dia bermimpi untuk mengubah dunia. Luar biasa ya. Namun katanya ketika ia semakin besar dan semakin dewasa, dia mulai menyadari ternyata dia tidak mungkin bisa mengubah dunia, atau tidak mungkin dunia ini diubah olehnya. Oke. Dan aku putuskan untuk mengurangi impianku sedikit dan hanya mengubah negaraku saja katanya ya. Oke, karena dia udah mulai sadar ya dengan mimpinya tadi. Dan itu pun dia katakan ternyata itu pun tidak mungkin ya. Lalu dia bilang ketika aku memasukin umur senja, artinya umur sudah tua. Oke. Dan dia mencoba melakukan upaya terakhir. Dia bilang, kalau begitu dunia nggak mungkin kuubah, negaraku juga susah ya. Dan ya sudahlah, aku mencoba mengubah keluargaku sendiri saja. Oke. Tetapi dia bilang sayang ya, ternyata keluarganya pun tidak menghargainya dan tidak menggubrisnya artinya. Oke ya, guys. Dan terakhir, dengan seiring perjalanan waktu, ketika ia menjelang ajal tiba, dia berkata, aku baru sadar ya, dan ini mungkin pertama kalinya aku akan mencoba mengubah diriku terlebih dahulu sebelum berpikir mengubah orang lain, apalagi mengubah dunia ya. Dan dia mengatakan dengan mengubah diriku dulu, mungkin dengan teladan yang ada, jadi aku bisa diikutin oleh keluargaku, dan dengan demikian dengan keteladanan keluargaku lah mungkin ya bisa mengubah negaraku menjadi lebih baik. Dan siapa tahu dengan demikian aku bisa mengubah dunia. Menarik ya teman-teman cerita ini. Jadi cerita ini kita bisa mendapatkan dua wisdom ya, menurut saya ya. Jadi wisdom pertama adalah, teman-teman seringkali ya kita melihat ya mungkin termasuk saya lah ya, adalah kita kecenderungan melihat kelemahan orang lain, lalu kita mengecam
Apalagi landasi dengan dasar kebencian begitu terhadap orang lain ya, yang tidak sepaham dengan kita. Dan kecenderungan kita melihat kelemahan orang lain tanpa sebenarnya berpikir bahwa siapa diri kita sih gitu ya. Jangan-jangan kita ini lebih lebih jelek daripada orang itu kan. Oke. Nah, sehingga dengan demikian teman-teman, maka selalu yang kita hidup itu adalah kita lupa siapa diri kita, yang kita lihat selalu kebencian dan kelemahan orang lain yang terus kita kecam ya, kalau perlu kita habisin orang itu. Nah, kalau demikian teman-teman, tentu kita akan sulit membawa sebuah impian yang besar. Oke, sebagaimana yang diimpikan oleh tadi cerita itu ya. Nah, itu hal yang pertama. Nah, teman-teman, hal yang kedua, saya melihat begini ya. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa sebelum teman-teman kita melakukan tujuan impian kita yang besar ya, kita tentu harus dimulai dari sebuah tindakan yang kecil ya. Artinya saya sering mendengar kita tidak mungkin bisa naik di tangga yang ke-100 kalau kita tidak memulai melangkah dengan tangga yang pertama. Oke ya. Nah, demikian juga kalau kita melihat sebuah gedung ya, bisa begitu tinggi dengan lantainya, itu dimulai dari landasan fondasi yang dari bawah tanah malahan ya. Dibuat itu akar-akar cakar ayam atau apa ya, fondasi itu ya, baru bisa sampai gedung yang tinggi. Nah, sehingga teman-teman, mari kita berpikir ya dengan bijak. Bagaimana kita memulai setia dari diri kita sendiri dulu ya, sebelum kita membayangin sebuah impian yang gede akan kita capai. Karena kita melihat dewasa ini banyak orang selalu kita dengar ya, oh orang itu ngomongnya sih pinter, ngomong besar gitu. Tapi nggak ada tindakan apa-apa, maka tidak akan terjadi apa-apa. Oke? Saya masih ingat waktu saya SMP, saya pernah mendengar itu guru saya bercerita. Ceritanya begini, menarik sekali. Dia bilang begini, ya. Ada zaman dulu ada seorang petani lah, peladang lah begitu ya. Dan satu hari ya, dia merencanakan untuk membuka sebuah ladang yang masih banyak pohon-pohon besar ya. Masih hutan belantara begitu. Oke. Nah, dia berpikir ini luar biasa nih ladang subur ya, pohon-pohon gede ya. Bagaimana dia akan istilahnya mengclearing mengclearkan itu ya, pohon-pohon itu artinya dibuat ya, ditebang ya istilahnya. Nah, teman-teman, lalu apa yang terjadi dan apa yang dia lakukan teman-teman? Nah, satu pagi dia datang pagi-pagi, dia melihat itu bagaimana cara menebang pohon-pohon ini ya. Lalu dia pun berpikir metodenya sangat idealis, dan dia mengatakan, dia keliling ya, setelah dia melihat, dia bilang, kalau saya tahu cara menebangnya. Bagaimana caranya? Dia bilang, jikalau ya saya menebang di pinggir ladang itu yang paling luar itu ada satu pohon yang gede, dia bilang, saya tebang itu pohon ya, satu saja cukup, lalu pohon itu akan menimpa pohon sebelahnya juga tumbang, lalu ditimpa lagi pohon yang berikutnya, terus ditimpa, akhirnya selesailah ladang itu. Dia bilang nggak perlu capek-capek ya menebang semua pohon ya. Nah, ternyata lalu bagaimana hasilnya teman-teman? Nah, setelah itu dia pulang tidur teman-teman. Jadi impian tinggal hayal. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman, mari sebelum kita berpikir ya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang besar, mari kita mulai tindakan yang kecil mulai dari diri kita sendiri, termasuk sebelum kita menghakimi orang, coba deh introspeksi diri, siapa diri kita sebenarnya dan apa yang sudah kita lakukan ya. Nah, sehingga saya teringat statement dari Isa Al-Masih mengatakan, jikalau Anda setia pada hal yang kecil ya, Anda pasti setia pada hal-hal yang besar. Artinya kalau Anda bisa setia di dalam perkara kecil, engkau pasti akan diberi perkara-perkara besar ya oleh Tuhan dong. Oke ya. Jadi teman-teman, mari lewat cerita ini kita mencoba merenung kembali. Marilah kita memulai dari hal yang kecil untuk mencapai hal yang besar.
Oke. Dan yang kedua adalah marilah kita belajar ya, introspeksi diri kita sendirilah sebelum melihat kelemahan orang lain. Dan kita harus sadar bahwa tidak ada yang sempurna ya. Apalagi kita ini dalam dunia ini sudah tercemar ya dengan dosa dan dalam segala hal kefasikan gitu ya. Jadi mari kita sadar diri ya. Dengan kita sadar diri, kita berharap ini tidak menghalangi wujud impian yang kita cita-citakan. Oke teman-teman, salam sukses untuk kita semua.